adalah prioritas, ada skala-skala prioritas. Dan yang berikut adalah kita harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan jangan mengikuti gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayah Channel TV. Kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan selama masa pandemi. Kebetulan saya bersama dengan narasumber yaitu Bu Mariana, salah satu dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan seorang pakar manajemen keuangan. Kenapa saya membahas tentang pengelolaan keuangan? Karena di masa pandemi ini banyak sekali keuangan yang lagi kritis maupun tidak, karena banyak sekali salah satunya PHK dan pekerjaan hilang, dan itu yang mengakibatkan keuangan kita lagi krisis. Nah, seperti apakah kita mengelola keuangan yang baik? Mari kita simak dengan narasumber kita hari ini. Penasaran? Ikuti kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di bawah ini. Baik, kita lanjut aja sapa dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mas Saiful. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mas Saiful gimana? Alhamdulillah sehat. Walaupun masa pandemi tetap bisa aktivitas ya. Harus ya, karena work from home ya. Tetap harus jalan. Ya Bu, karena hari ini kan banyak sekali masa pandemi itu kehilangan pekerjaan seperti PHK. Nah, akhirnya salah satunya keuangan itu lagi menipis. Bagaimana sih? Seberapa penting menurut Ibu tentang mengelola keuangan ini selama masa pandemi? Iya Mas Saiful, memang kondisi saat ini kan mau tidak mau kan sesuatu sudah terjadi ya, kita nggak bisa menghindari ya. Jadi ketika pandemi otomatis terkait keuangan juga ada dampak ya, tadi sampaikan ada PHK, bahkan banyak yang dipotong Mas. Jadi ada yang kebijakan perusahaan macam-macam, ada yang 50%, ada yang 30%. Itu tentunya harus tetap disyukuri, itu yang pertama ya. Karena ini sebuah musibah bersama ya, mau tidak mau kita harus bisa menerima itu dan bisa bertahan. Bagaimana bertahan? Sehingga penting untuk mengelola keuangan ya. Nah, kenapa penting ya? Karena apapun yang terjadi, kehidupan ini tetap harus berlanjut ya kan? Bagaimanapun kondisi keuangan kan gitu ya. Nah, sehingga kita yang tahu posisi keuangan kita bagaimana ya kan? Kita yang tahu dompet kita bagaimana kan gitu ya. Sehingga kita perlu cek dompet kita, jangan sampai kita salah dalam memanfaatkan. Cek mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, apalagi masa krisis seperti ini ya kan. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola keuangan sehingga kita tetap bisa bertahan, bahkan kalau bisa saving berjalan. Seperti itu Mas. Terus bagaimana cara mengelola keuangan selama masa pandemi ini? Ya, yang tadi saya sampaikan di awal, cek dompet kita. Kita yang tahu ya posisi keuangan kita. Apakah kita punya cicilan, terus gaji kita per bulan berapa. Kita harus lihat dulu posisi arus kasnya bagaimana. Kalau memang ada perubahan penerimaan, berarti sisi pengeluaran juga harus disesuaikan. Kita tidak bisa dong besar-pasak berarti yang ya kan, artinya penerimaannya berkurang tetapi pengeluarannya tetap ya. Jadi ada penyesuaian. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Tentunya kita yang tahu ya skala prioritas kita ya, kebutuhan kita. Yang penting fokus ke kebutuhan primer dulu yang utama. Misalnya terkait kebutuhan sehari-hari ya, katakanlah makan, untuk imunitas, kesehatan, pendidikan, jangan lupa sedekah. Itu kan istilahnya dengan bersedekah insya Allah kita lebih rezekinya lebih berkah, lebih tak bertambah, juga sehat dan seperti itu. Tapi kebutuhan yang sifatnya gaya hidup itu yang mungkin harus ditunda lah ya. Apalagi pandemi ya kan, nggak boleh jalan-jalan ya kan. Yang istilahnya yang karena kalau kita bicara biaya hidup sama gaya hidup itu berbeda ya. Kita fokus biaya hidup dulu lah, prioritas. Ya, kalau memang kalau orang awam itu masih apa sih laporan arus kas itu?
Kadang kalau orang yang udah paham enak, tapi orang yang awam itu bagaimana, Bu? Ya, sederhananya itu ya penerimaan pengeluaran kita, keluar masuk ya. Pendapatan kita kan mungkin ada dari gaji, mungkin kita ada investasi, atau mungkin ada bisnis lainnya, ada bisnis tambahan sehingga menambah cash flow kita, penerimaan kita itu tambah bagus. Banyak kan sekarang orang-orang kreatif ya dengan di rumah ya, yang hobi masak, bikin masak, udah dijual online melalui tetangga, temen, ya lumayan kan menambah income. Itu yang mungkin perlu dilakukan ya selama pandemi, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu tetap bisa terpenuhi. Terus selama masa pandemi apa saja yang harus dilakukan atau mengatur manajemen keuangan yang baik? Ya, jadi kalau secara teori itu sebenarnya kan kita harus disiplin ya. Uji itu disiplin, ada porsi, ada prosentase, ya kan. Kalau dari OJK itu ada, ini ilustrasi aja ya, jadi 40% untuk biaya hidup, ada cicilan ataupun utang ya kan, maksimal 30% ya. Jadi nggak boleh Mas kalau kita mau utang terus melebihi 30% itu secara keuangan itu kurang sehat. Nah, terus 20% untuk investasi atau tabungan kalau ada loh ya. Terus 10% untuk amal atau sedekah termasuk zakat. Itu proporsi ideal, tapi berapa persentase yang pas untuk kita itu sebenarnya kita yang tahu, karena setiap orang fondasi berbeda ya. Minimal harus terbagi, jangan 100% habis untuk konsumsi, harus disisihkan. Apalagi menabung ya kan, menabung itu harus ada ya. Kalau nggak bisa 20% ya 10%, kalau nggak ada 10% 5% atau berapapun sesuai kemampuan kita, itu harus disisihkan. Jadi kuncinya disiplin Mas, disiplin untuk mengalokasikan. Jangan sampai kita semua gaji habis, kalau kekurangan hutang, nah ini hutang ini yang jadi masalah. Hutang itu yang menjadi awal mula sebuah masalah. Makanya kita harus hidup sesuai kemampuan kita. Jangan hidup mengikuti apa gaya hidup yang diinginkan. Hiduplah sesuai kemampuan kita. Itu akan lebih apa ya? Ya lebih nikmat lah daripada kita punya utang ya kan, mikir ya kan. Nah gitu loh ya. Gitu Mas Saiful. Bagaimana tips agar keuangan itu bisa tetap sehat dan terkendali selama masa pandemi ini? Iya, tadi yang saya katakan adalah disiplin ya, disiplin dalam alokasi. Yang kedua, kalau memang ada penurunan pendapatan atau penurunan penerimaan, kan harus ada penyesuaian, harus ada penghematan. Cuma pos mana yang dihemat ya kita yang tahu, ya kan, kita yang tahu ya kan. Mana yang sekiranya kalau memang terpaksa ya harus puasa Senin Kamis nggak apa-apa kan, ya kan, ya kan, dapat pahala, juga ada penghematan. Mungkin listrik karena di rumah ya sedikit lah apa yang sekiranya jadi konsumsinya AC ya kan, kalau punya AC ya kan, atau mungkin karena anak-anak di rumah sering apa ya nonton televisi atau apa ya, intinya ada penghematan. Pos mana yang tahu kita skala prioritas kita, yang penting fokusnya adalah kebutuhan utama, kebutuhan vital itu yang harus terpenuhi. Tetapi kebutuhan misalnya pakaian, terus apa ya, sepatu, tas, itu sebenarnya kan bukan kebutuhan saat ini ya kan? Ya, betul. Bukan kebutuhan saat ini, yang penting adalah sekarang sehat, itu yang pertama. Terus kebutuhan makan sama pendidikan, itu penting ya, dan utama ya kan? Ya seperti itu Mas. Jadi kalau memang kita itu adalah investasi apa yang cocok bagi orang-orang yang awam di masa pandemi ini? Kalau bicara investasi, memang kalau kita lihat ya pasar muda sekarang juga ya sebenarnya masih murah juga, tapi sudah bagus sih di angka 6.000 ke atas lah. Di awal-awal pandemi kan 5.000 itu di ISG ya. Cuma yang bermain di situ kan rata-rata banyak duit gitu loh ya. Itu kan. Jadi sebenarnya yang berdampak itu sebenarnya mereka yang pendapatannya pas-pasan, sektor informal. Makanya ketika kemarin pemerintah memberikan subsidi BLT maupun ada kan program untuk pandemi ini, lumayan banyak kan digelontorkan dari APBN, itu cukup membantu sebenarnya, membantu apa ya, masyarakat untuk bisa bertahan. Kalau dari sisi kalangan menengah ke atas sebenarnya ya, justru mereka itu banyak keep dananya ya, karena mereka lebih suka pegang, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi, sehingga dana darurat mereka biasanya cukup besar dan mereka juga menahan untuk konsumsi. Padahal ini sebenarnya diharapkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Makanya yang didorong pemerintah itu kan kalangan menengah atas, ayo keluarkan duitmu, keluarkan. Sementara kalau kalangan bawah itu kan gimana dia bisa bertahan, sehingga dengan bantuan pemerintah
BLT atau dengan mengelola tadi mencari sumber keuangan tambahan, tidak tahu jualan makanan atau apa, dan juga menghemat, ya itu akan menjadi sebuah solusi seperti itu. Jadi memang itu kalau investasi otomatis orang-orang yang udah menengah atas itu. Sebenarnya juga nggak menengah atas juga sih, kembali kepada orangnya. Iya, mau disiplin enggak? Iya. Ya sebenarnya tidak bicara menonton, tapi kalau dia disiplin itu sebenarnya juga bisa loh ya. Ya, berapapun pendapatannya, yang penting dia disiplin, ada niatan untuk saya investasi atau menabung lah ya. Kan itu bukan untuk kebutuhan saat ini aja. Kenapa kita investasi kan untuk kebutuhan masa depan. Betul. Jadi yang penting itu mindsetnya udah benar, maka dia akan mengelola uangnya dengan baik. Harus ada untuk tabungan, untuk investasi, untuk amal, sedekah, zakat. Termasuk dalam berhutang itu juga hati-hati gitu ya. Kepentingannya itu apa? Jangan sampai untuk kepentingan konsumsi kan gitu. Kalau kita itu adalah bermindset yang harus benar, tapi kadang kan orang itu tidak masih kurang mindsetnya Bu, apalagi mengelola keuangan itu. Iya. Nah itu bagaimana itu? Memang merubah mindset itu kan nggak mudah ya. Iya. Yang jelas kata kuncinya gini, ya kita itu hiduplah sesuai kemampuan. Jangan mengikuti gaya hidup capek, dan jangan hidup itu mengikuti apa komentar orang lain. Kita harus punya prinsip. Untuk apa kita hidup, bagaimana sebaiknya hidup, kita diberi rezeki untuk apa, kan gitu ya kan? Betul. Ya. Terus ada perintah juga kan untuk istilahnya, kan ada itu hadis, ada ketika kamu mendapatkan pendapatan ya istilahnya ya untuk konsumsi, untuk sedekah, dan kembalikan ke kebun. Kembalikan ke kebun itu artinya ya investasikan itu untuk kebutuhan masa yang akan datang. Jadi ya jangan dihabiskan gitu loh. Jadi sesuai kebutuhan hidup yang sebenarnya. Iya, ya setiap orang kan bukan keinginan. Betul. Iya, keinginan tak terbatas. Ya. Biasanya kalau keinginan tuh selalu ada pengen. Kalau kebutuhan pasti ada pengen, butuh ini, butuh itu. Insya Allah kalau kita fokus ke kebutuhan, insya Allah ya masih bisa irit lah dalam. Iya. Yang penting ya tadi loh, terus berusaha, ikhtiar semaksimal mungkin. Tugas kita kan ikhtiarnya harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Iya. Doanya juga harus sungguh-sungguh. Hasil terserah yang Maha Kuasa kan gitu. Ya, masa untuk makan aja rasanya ya kan. Yang penting kita mau kerja keras gitu loh ya. Ya betul. Yang penting mau kerja keras. Kuncinya di situ. Terakhir Bu, ini menurut Ibu sendiri apa pesan bagi orang-orang yang menonton ini untuk agar pesan untuk bisa mengelola keuangan yang baik dan agar irit, hemat dan sehat selama masa muda ini? Iya. Yang penting kunci adalah disiplin. Disiplin. Dan kita harus tahu posisi keuangan kita berapa. Kalau memang income-nya sekian, ya kita harus menyesuaikan. Yang kedua adalah prioritas. Ada skala-skala prioritas. Dan yang berikutnya adalah kita harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan jangan mengikuti gaya hidup. Insya Allah kalau kita konsisten, disiplin, lama-kelamaan tabungan kita sedikit-sedikit akan bertambah. Semakin tinggi income, otomatis kesempatan kita juga semakin besar. Dan jangan lupa untuk infak, sedekah, dan zakatnya itu. Ya, itu. Ya, itu salah satu yang hikmah dari berbincang ke saya. Itu adalah yang penting kedisiplinan kita dalam mengelola keuangan, selalu mengecek keuangan agar kita selalu menghemat biaya. Kedua adalah mana yang prioritaskan dulu, mana yang tidak. Yang ketiga adalah harus membedakan keinginan dan kemauan atau keinginan atau kebutuhan, dan tidak boleh mengikuti gaya hidup. Itu yang sering. Maka kalau kita konsisten, maka keuangan selama pandemi kita masih ada selalu. Itu dari saya. Terima kasih Bu atas perbincangan. Semoga bermanfaat. Amin. Sama-sama. Sampai berjumpa dengan saya.